Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke teman-teman, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar IPS ya. Untuk materinya ini mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu kegiatan manusia. Masih ingat ya Kak ya? Sumber daya alam ini kita dapatkan dari mana? Iya, sumber daya alam kita dapatkan dari alam. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Ada sawah. Ya, apakah sawah itu tiba-tiba jadi sawah sendiri atau butuh sumber daya alam yang lainnya? Iya, pasti butuh ya sumber daya alam lainnya. Seperti apa misalkan? Matahari ya. Matahari digunakan pada lahan persawahan untuk pertumbuhan tanaman padi. Lalu sawah butuh apa lagi ya dari alam? Oh iya, butuh air ya. Fungsinya untuk mengairi lahan pertanian. Lalu sawah butuh apa lagi ya? Ya, sawah juga butuh tanah ya. Untuk apa? Untuk media tanam. Bayangin ya kalau misalkan ada sawah tapi nggak ada tanahnya. Waduh, nggak mungkin ya. Lalu selanjutnya ada kotoran hewan ya. Kotoran hewan ini biasanya digunakan untuk pupuk supaya tanaman padinya tumbuh subur. Lalu juga ada kerbau ya untuk membajak sawah. Biasanya kalau misalkan kerbau ini masih digunakan untuk membajak sawah tapi masih tradisional caranya ya. Mungkin kalau misalkan sudah yang menggunakan teknologi ada yang namanya traktor. Lalu selanjutnya ada pakaian. Nah, pakaian yang teman-teman gunakan apakah tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul? Ya, tentu tidak ya, pasti tetap menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam apa saja dalam pembuatan pakaian ya yang digunakan? Iya, ada kapas. Kapas untuk pembuatan kain dan benangnya. Lalu juga ada logam ya. Logam ini untuk bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting dan meja jahitnya. Coba kalau tidak ada logam atau misalkan sumber daya alam kita tidak menyediakan logam. Wah, yang ada baju kita nanti bisa jadi nggak jadi ya. Karena nggak ada jarum, nggak ada gunting, nggak ada meja. Lalu yang ketiga, dalam pembuatan pakaian juga kita butuh plastik ya untuk bahan baku pembuatan kancing. Nah, selanjutnya teman-teman ada kendaraan. Ya, kalau kendaraan ini butuh sumber daya alam apa saja ya supaya bisa jadi mobil? Iya, yang pasti kita membutuhkan logam ya. Logam ini sebagai bahan pembuatan alat transportasi. Ya, ini teman-teman kerangka mobilnya bisa berbentuk seperti ini. Ini bahannya dari logam, teman-teman. Lalu yang kedua ada minyak bumi ya, untuk bahan utama pembuatan bahan bakar. Ya, kalau udah ada kendaraannya, ya pasti tetap ya butuh bahan bakar untuk membuat kendaraannya berjalan. Lalu selanjutnya adalah patung. Ya, apakah patung tiba-tiba ada? Ya, iya tentu tidak ya. Pasti membutuhkan bahan untuk membuat patung. Nah, bahan untuk membuat patung kita butuh sumber daya alam apa ya? Iya, kita butuh tanah, kita butuh kayu atau batu sebagai bahan utama dalam pembuatan patung. Lalu kita butuh apa lagi? Kita membutuhkan besi atau baja ya untuk membuat pahatannya. Oke, selanjutnya mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh salah satu pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu adalah singkong ya, atau tanaman singkong. Biasanya nih singkong ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian mulai dari petani, industri rumahan,
maupun pegawai pabrik. Karena apa teman-teman? Ya, singkong ini bisa dijadikan berbagai macam jenis makanan. Misalkan apa? Bisa dibuat jadi tape. Lalu bisa dibuat jadi keripik singkong. Lalu misalkan dibuat jadi kue getuk. Ya, artinya singkong ini bisa menjadi sumber perekonomian bagi orang-orang. Ya, selain itu ada apa lagi ya sumber daya alam yang lain yang bisa digunakan bagi kesejahteraan manusia selain singkong? Talas, ya. Talas itu sangat terkenal di Bogor ya. Iya, bisa dijadikan berbagai macam makanan. Bisa jadi keripik talas atau misalkan jadi bolu talas. Ya, dari olahan tersebut bisa menjadikan nilai ekonomi bagi orang-orang. Jadi bisa dijual, bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, salah satunya ini juga yaitu minyak jarak. Ya, minyak jarak ini didapatkan dari buah jarak teman-teman. Ya, ini merupakan salah satu hasil dari sumber daya alam. Nah, sekarang teman-teman boleh buka buku paketnya, buku paket Bupena halaman 125. Nah, teman-teman silakan boleh diisi ya soalnya yang bagian ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2. Sebelum menjawab pertanyaannya, silahkan dibaca terlebih dahulu mengenai pemanfaatan buah jarak. Ya, di sini sudah ada nih teman-teman informasinya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman jawab ya pertanyaan yang ada di bawahnya. Jika teman-teman sudah selesai, silahkan nanti dikirimkan ke Bu Nova ya. Bu Nova tunggu jawaban dari teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita belajar berbagai macam tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Ternyata apa teman-teman? Ternyata segala kebutuhan kita baik pakaian ya maupun apa tadi ada kendaraan, ada apalagi bahkan lahan persawahan itu pasti membutuhkan sumber daya alam. Tidak mungkin ya semuanya itu terjadi dengan sendirinya. Oke, kalau begitu nantikan video pembelajaran lainnya. Sekian dari video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.